Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wilan Melianingsih dari kelas ilmu pemerintahan A, yang dimana saya ingin memenuhi ketentuan UTS birokrasi pemerintahan, yaitu untuk menjawab soal-soal yang diberikan oleh dosen, yang dimana soal yang pertama itu mengenai definisi birokrasi. Definisi birokrasi merupakan sebuah kehidupan masyarakat yang tidak bisa dilepaskan dari birokrasi, mulai dari awal ia lahir hingga ia meninggalkan dunia ini. Banyak pengurus yang berkaitan dengan birokrasi. Birokrasi itu sendiri merupakan struktur, tatanan organisasi, pembagian kerja, dan hierarki yang terdapat pada sebuah lembaga yang penting untuk menjalankan tugas-tugas agar lebih teratur. Birokrasi ini dimaksud sebagai suatu sistem otoritas yang ditetapkan secara rasional oleh berbagai macam peraturan untuk mengorganisir pekerjaan yang dilakukan oleh banyak orang. Birokrasi, menurut Max Weber, birokrasi ini memiliki bentuk kontrol, administrasi, atau tugas pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi, entah itu organisasi yang berupa organisasi ekonomi, politik, atau sosial dan keagamaan. Hal yang penting ialah bahwasanya birokrasi itu meliputi keseluruhan dari organisasi yang memiliki proses dan mekanisme dalam mengambil sebuah keputusan, di mana setiap evolusi berturut-turut mewakili pendalaman, keahlian, dan meningkatnya kecanggihan aparatur organisasi. Sebutkan alasan utama mengapa birokrasi itu ditemukan dan untuk apa. Sejarah birokrasi. Birokrasi awal muncul melalui sebuah surat yang diterbitkan pada tanggal 1 Juli 1764 yang merujuk pada gagasan de Gournay yang mengeluh tentang pemerintahan hanya melayani dirinya sendiri, tidak efisien, tidak efektif, tidak objektif, menjadi pemarah ketika berhadapan dengan kontrol dan kritik, tidak mengabdi kepada kepentingan umum, tidak lagi menjadi alat rakyat, tetapi telah menjadi instrumen penguasa dan sering tampil sebagai penguasa yang sangat otoritatif dan represif. Kecenderungan tersebut dianggap Gournay sebagai sebuah penyakit yang disebut deonemia. Sejak keluarnya gagasan Gournay, birokrasi diadopsi secara luas dalam kamus politik di Eropa selama abad 18. Derivasi dari istilah birokrasi juga berkembang secara luas hingga muncul istilah birokrat, birokratis, birokratisme, birokratik, dan birokratisasi. Lalu, sebutkan alasan utama mengapa birokrasi itu ditemukan. Ada 6 alasan mengapa birokrasi itu ditemukan. Yang pertama, banyak pemerintah daerah yang memiliki presentasi belanja operasional untuk kebutuhan internal pemerintah yang lebih besar dari belanja publik. Kondisi seperti ini sangat membatasi bagi pemerintah daerah untuk dapat memberikan pelayanan yang baik kepada publik. Yang kedua, tingkat korupsi yang cukup tinggi. Yang ketiga, efektivitas dan inefisiensi dalam pengelolaan pembangunan. Dikatakan banyak perencanaan pembangunan dilakukan secara serampangan, copy dan paste dari tahun-tahun sebelumnya, dan tidak fokus pada outcome yang ingin dicapai. Yang keempat, kualitas ASN masih belum optimal dalam mendukung kinerja pemerintah. Yang kelima, organisasi pemerintah yang cenderung besar, baik di pusat maupun di daerah, yang cenderung memanfaatkan kemungkinan untuk memperbesar struktur tanpa melihat kebutuhan nyata, ketersediaan sumber daya yang dimiliki, kondisi terkini yang dihadapi, dan cakupan wilayah pelayanan. Dan yang keenam, yaitu kualitas pelayanan publik. Soal yang ketiga, apa birokrasi untuk Anda? Apakah itu baik atau buruk? Mohon berikan pendapat Anda. Oke. Bagi saya, birokrasi itu lahir untuk memberikan sebuah pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, serta mampu
untuk menyelenggarakan pembangunan di segala bidang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Peran birokrasi pemerintah tidaklah lepas dari pelayanan publik, yang juga berfungsi dalam penyelenggaraan pelayanan publik di masyarakat dan aparatur negara. Dalam konteks pemerintahan, setiap ASN atau pejabat dalam birokrasi harus berpenampilan profesional, demokratik, inovatif, netral, rasional, mandiri, memiliki integritas yang tinggi, serta menjunjung tinggi etika administrasi publik dalam memberikan sebuah pelayanan kepada masyarakat yang lebih maksimal lagi. Lantas, apakah birokrasi itu baik atau buruk bagi saya? Bagi saya, birokrasi itu baik ketika pembangunan tak akan gagal, ketika birokrasi bekerja keras, pembangunan tak akan berhenti jika birokrasi bekerja, serta pembangunan tak akan dikorupsi ketika birokrasi berbasis merit system, dan semangat dalam melayani, mengemban tanggung jawab publik, serta tertanam integritas pengabdian dalam mengemban misi perjuangan bangsa dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan bersama. Akan tetapi, hal ini akan menjadi buruk ketika birokrasi dibentuk bukan melayani masyarakat, malah justru melayani kelompok mayoritas atau kelompok-kelompok tertentu yang tentunya memiliki kekuatan ataupun pengaruh besar dalam pemerintahan. Jangan sampai hanya karena ulah segelintir dari birokrat yang melakukan penyalahgunaan wewenang, maka semua birokrat mendapat cap sampah oleh masyarakat, serta tidak terjatuh kepada birokrasi yang dianggap sebagai organisasi raksasa dan rasional telah meningkat dan memusat. Akan tetapi, akal manusianya tidak. Seperti halnya mereka yang melakukan tindakan yang terlihat rasional, akan tetapi tidak mengetahui kemana arah mereka hendak dibawa. Soal yang keempat, apa aja sih masalah yang ada dalam birokrasi? Masalah yang ada dalam birokrasi itu ada 3. Yang pertama korupsi, efisiensi, dan efektivitas. Masalah yang pertama, yaitu korupsi. Permasalahan ini tidak bisa dianggap enteng, sebab hal ini terjadi di semua organisasi pemerintahan. Biasanya, korupsi itu terjadi pada 3 aktivitas utama, yaitu bidang pelayanan administrasi, pelaksanaan proyek pembangunan, dan yang terakhir, penegakan hukum. Pada bidang pelayanan administrasi, kita bisa melihat pada kasus Gayus Tambunan. Pada bidang pelaksanaan proyek pembangunan, kita bisa melihat pada kasus pembangunan Wisma atlet SEA Games di Palembang. Masalah yang kedua yaitu efisiensi. Birokrasi di Indonesia adalah masalahnya efisiensi, yaitu jumlah lembaga-lembaga pemerintahan baik di pusat dan daerah sangat banyak pada umumnya, yang dampaknya memang sangat memperbesar jumlah PNS yang harus mengisi. Data yang ada, jumlah PNS di Indonesia saat ini adalah sekitar 4,7 juta jiwa. Besarnya jumlah PNS berdampak lurus dengan besarnya anggaran negara yang tersedot untuk membayar gaji mereka. Masalah ketiga yaitu efektivitas. Menyangkut manfaat dari pekerja pemerintah tersebut bagi masyarakat. Sudah menjadi rahasia umum bahwasannya pelayanan birokrasi di Indonesia sangat lambat dan berbelit. Begitu pula masalah proyek-proyek pemerintah yang tidak tepat sasaran, sehingga tidak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Untuk soal yang kelima, itu apa konsep dasar dari birokrasi? Konsep dasar dari birokrasi ialah jika kita melihat kajian dari konsep birokrasi itu memiliki 2 teoritis yang cukup berpengaruh di bidang birokrasi. Pertama adalah konsep birokrasi yang disodorkan oleh Max Weber. Yang kedua, itu adalah konsep birokrasi yang disodorkan oleh Martin Alborg. Max Weber itu terkenal dengan konsepsinya mengenai tipe ideal bagi sebuah otoritas legal dapat diselenggarakan, yaitu dengan yang pertama, tugas-tugas pejabat diorganisir dasar aturan yang berkesinambungan. Tugas-tugas tersebut
dibagi atas bidang-bidang yang berbeda sesuai dengan fungsi-fungsinya yang masing-masing dilengkapi dengan syarat otoritas dan sanksi-sanksi. Yang ketiga, jabatan-jabatan tersusun secara hierarkis yang disertai dengan rincian hak-hak kontrol dan pengaduan komplain. Jika menurut Martin Alber adalah sosiologi dan Inggris, ia banyak menulis seputar pandangan para ahli seputar konsep birokrasi. Weber. Akhirnya, ia sendiri mengajukan beberapa konsepsinya seputar birokrasi. Alber membagi 7 cara pandang mengenai birokrasi. Ketujuh cara pandang ini dipergunakan sebagai pisau analisa guna menganalisis fenomena birokrasi yang banyak dipraktekkan di era modern. Ketujuh konsep birokrasi ini adalah birokrasi sebagai organisasi rasional, birokrasi sebagai efisiensi organisasi, birokrasi sebagai kekuasaan yang dijalankan oleh pejabat, birokrasi sebagai administrasi negara atau publik, birokrasi sebagai administrasi yang dijalankan pejabat, birokrasi sebagai suatu organisasi, serta birokrasi sebagai masyarakat modern. Informasi birokrasi apa dalam sejarah Indonesia yang kamu ketahui? Oke. Birokrasi di Indonesia awalnya, sebagaimana itu diperkenalkan oleh budaya Eropa, itu dimulai dari masa-masa kolonial, antara lain dengan masa Kulturwechsel, masa desentralisasi dan emansipasi, masa pemerintahan pusat, Zentralbestuur, masa Binnenlandbestuur, dan Abkostumbinnenbestuur, masa pendudukan bala tentara Jepang, dan kemudian masa di mana setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Pemerintahan Indonesia melalui Kasman Singdimejo, Ketua KNIP, pada 25 September 1945 mengumumkan bahwa Presiden Indonesia memutuskan bagi keseluruhan pegawai-pegawai pemerintahan terdahulu dari segala jabatan dan tingkatan ditetapkan menjadi pegawai pemerintahan Indonesia. Birokrasi di Indonesia mengalami sejarah yang cukup panjang dan beragam. Sejak masa kemerdekaan 1945 merupakan masa awal kemerdekaan dan semacam kesepakatan pendapat bahwa birokrasi merupakan sarana politik yang baik untuk mempersatukan bangsa. Anggapan ini beralasan karena hanya birokrasilah satu-satunya sarana yang dapat menjangkau rakyat sampai ke desa-desa. Reformasi birokrasi harus merupakan bagian dari reformasi sistem dan proses administrasi negara. Dalam konteks SANKRI, reformasi administrasi negara dan birokrasi di dalamnya pada hakikinya merupakan transformasi berbagai dimensi nilai yang terkandung dalam konstitusi. Dalam hubungan ini, reformasi berbagai dimensi nilai yang terkandung dalam konstitusi akan tegaknya aparatur pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bertanggung jawab, bersih, dan bebas KKN. Hal ini tentunya memerlukan pendekatan dan dukungan sistem administrasi negara yang mengindahkan nilai dan prinsip-prinsip good governance. Untuk dapat meluruskan kembali birokrasi pada posisi dan misi atau perannya yang sebelumnya berlaku selaku pelayan publik atau public servant, diperlukan kemampuan dan kemauan kalangan birokrasi untuk melakukan langkah-langkah reformasi birokrasi yang mencakup perubahan perilaku yang mengedepankan netralisasi, profesionalisasi, demokratis, transparan, serta mandiri, yang juga disertai perbaikan semangat kerja, cara kerja, dan kinerja terutama dalam pengelolaan kebijakan dan pemberian pelayanan publik, serta komitmen dan pemberdayaan akuntabilitas instansi pemerintah. Reformasi birokrasi akan dapat menjadi syarat pemberantasan korupsi bila terwujud badan peradilan dan sistem peradilan yang independen, didukung dengan keterbukaan dan sistem pengawasan yang efektif. Untuk masuk ke soal yang 8, yaitu tolong bandingkan diplomasi klasik dan modern. Lantas, apa bedanya? Diplomasi merupakan sebuah seni dan praktik melakukan negosiasi antara perwakilan negara yang biasanya hal ini mengacu pada perilaku hubungan internasional melalui perantara diplomat profesional sehubung dengan berbagai masalah topikal. Diplomasi mencakup mempengaruhi keputusan dan perilaku pemerintah
dan pejabat asing melalui dialog, negosiasi, dan cara-cara non-kekerasan lainnya. Lalu, apa bedanya antara diplomasi modern dan klasik? Diplomasi modern itu lebih bersifat terbuka pada publik sehingga minimalisir prasangka buruk. Yang kedua, dengan diubahnya diplomasi klasik menjadi diplomasi modern atau dikenal sebagai second track diplomasi, secara otomatis membuat proses diplomasi menjadi aktivitas yang lebih rumit karena tidak hanya melibatkan peran pemerintah dalam menjalankan misi diplomasi, namun juga melibatkan lebih dari satu sektor atau satu aktor. Diplomasi modern ini tidak hanya memiliki agenda yang berkenaan dengan high politik, namun juga memiliki agenda yang bersifat low politik, seperti masalah ekonomi, sosial, dan isu kesejahteraan. Karena pada diplomasi jenis inilah, penghindaran terjadinya perang menjadi prioritas utama. Lalu, untuk soal yang ke-9, masalah apa yang dihadapi birokrasi di era teknologi informasi TI? Bagaimana TI dapat meningkatkan sistem birokrasi? Tolong berikan contoh inovasi terbaru dalam bidang birokrasi yang terkait dengan pengembangan TI. Oke. Jutaan pekerja akan berkurang dan digantikan dengan mesin robot, artificial intelligence, serta perangkat komputasi lainnya. Sektor birokrasi kita masih banyak masalah, khususnya kualitas SDM. Padahal, alokasi belanja pegawai trennya meningkat terus dari tahun ke tahun. Tapi, outcome-nya tidak jelas. Hal ini juga diperkuat dengan indeks efektivitas pemerintah kita, yang cenderung stagnan. Bahkan, di antara negara ASEAN, Indonesia masih berada di peringkat 5, sedangkan di dunia peringkat ke-95. Ini menjadi penanda bahwa mesin birokrasi kita masih lambat. Aplikasi teknologi informasi yang tersedia saat ini dikembangkan untuk mendukung hampir di semua segi kehidupan dan kemasyarakatan, termasuk di bidang pemerintahan. Aplikasi dikemas dalam bentuk dukungan penyediaan informasi, pengambilan keputusan, dan otomasi perkantoran, mulai dari aplikasi yang sederhana sampai kepada aplikasi yang komprehensif. Guna mendukung para birokrat dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Pengembangan aplikasi teknologi informasi ini akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja karena teknologi informasi dan komunikasi dapat membuat ketatalaksanaan atau proses pemerintahan yang manja. Sebagai contohnya yaitu program mapping atau memberikan pelayanan keliling. Soal yang terakhir yaitu soal yang ke-10, yang dimana soalnya adalah apa kelebihan dan kekurangan menggunakan teknologi informasi oleh pemerintah saat ini. Kelebihannya 1, membantu mempercepat pekerjaan manusia, mempermudah komunikasi jarak jauh, mempermudah proses transaksi keuangan. Teknologi juga ini informasi sebagai hiburan. Namun, terdapat juga sebuah kekurangan, yang dimana kekurangannya ialah komunikasi menjadi hampa, penyalahgunaan untuk pencurian keuangan, munculnya sikap individualisme, manusia menjadi malas beraktivitas, dan lain sebagainya. Oke, mungkin cukup sekian jawaban yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.